Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan ini kalian akan mempelajari dan akan kita bahas bersama-sama materi terakhir dalam bab geometri ruang. Semoga materi sebelumnya kalian sudah paham ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian harian geometri. Nah, mari kita simak bersama-sama untuk materi sudut antar bidang dan bidang serta masalah yang melibatkan geometri ruang. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ada tambahan satu tujuan, yaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita masuk ke penghujung materi ya, yaitu sudut antar bidang. Oke, Ibu akan jelaskan untuk definisinya terlebih dahulu. Sudut antar dua bidang itu di sini ada sudut antara bidang U dan V. Ini dapat ditentukan oleh garis L pada bidang U dan garis M pada bidang V, yang masing-masing tegak lurus pada garis perpotongan bidang U dan VCU, yang itu ya. Ini kita fokus ke gambarnya aja. Bidang U dan P berpotongan di suatu garis yang dituliskan dengan garis U dan V. Oke, garis PQ pada bidang U dan garis PQ tegak lurus terhadap garis ini U dan V ini ya. Garis QR pada bidang V dan garis QR tegak lurus garis U, V, sehingga sudut PQR adalah sudut tumpuan yang merupakan sudut antara bidang U dan V. Nah, ini ada segitiga atau garis PQR. Nah, ini adalah sudutnya, sudut yang membentuk antara bidang U dan bidang V. Di sini ya, yang theta ini. Ini pengertian sudut tumpuannya, yaitu sudut miring atau sudut condong terbesar di antara dua bidang, seperti itu. Selanjutnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui kubus ABCD FGH yang panjang rusuknya 6 cm. Tentukan sudut antara bidang ABGH dan ABCD. Jadi sudut yang mana? Kita lihat gambarnya. Sudut antara bidang ABGH dan bidang ABCD itu ada di sudut B seperti ini, atau di sudut A yang ini nih ya. Oke, atau sudut CBG, atau juga sudut BAH, seperti itu. Kita namakan dengan sudut beta. Nah, untuk pertanyaan yang B. Nah, dari gambar kubus yang tadi, kita keluarkan segitiganya jadi seperti ini. Ada segitiga CBG dan alfa dan betanya ada di sudut B. Jika si CBG ini adalah beta, ini ya, yang ditanyakan adalah tan beta. Tan beta itu rumusnya adalah depan dibagi samping, berarti garis CG dibagi garis BC. Karena rusuknya 6, berarti 6 bagi 6 sama dengan 1. Tan beta sama dengan 1, berarti betanya berapa kalau hasilnya 1? Ternyata betanya adalah 45 derajat, seperti itu ya. Oke, terus pertanyaan yang C. C itu tentukan sudut antara bidang BDHF dengan AFH ya. Nah, kita lihat di sini, garis HF merupakan garis tumpuan. Kelihatan nggak gambarnya? Garis HF merupakan garis tumpuan. Dan garis AL, ini dari A ke tengah-tengah bidang ini, AL ada tegak lurus dengan garis HF. Dan garis PL yang ini, yang tengah-tengah dari P ke L sama dengan tinggi kubusnya, tegak lurus juga dengan garis HF. Sehingga sudut antara bidang BDHF dengan bidang AFH ada di sudut ALV. Ini sudah ditulis ya tetanya seperti ini. Jadi sudutnya adalah ALV. Ya, kita akan mencari besar sudutnya sekarang. Oke, sekarang kita perhatikan segitiga APL. Tadi kan kata Ibu tetanya atau sudutnya ada di L.
tan theta sama dengan depan dibagi samping, berarti AP dibagi PL atau LP. AP-nya adalah 3 akar 2. Ya, karena setengahnya dari diagonal bidang. Sedangkan LP itu rusuknya yaitu 6. Jadi 3 akar 2 per 6 diperkecil jadi setengah akar 2. Tan theta sama dengan setengah akar 2. Berarti kita cari pakai kalkulator. Berapakah? Pokoknya ada di kalkulator ya. Untuk tutorial gimana caranya bisa kalian cari di YouTube. Tan theta sama dengan setengah akar 2, berarti theta sama dengan 35,26 derajat. Seperti itu. Jadi sudut yang dibentuk atau besar sudut antara bidang DDHF dengan AFH adalah 35,26 derajat. Seperti itu. Kalau kalkulator itu pakai RC kalau nggak salah. Oke, soal selanjutnya, diketahui kubus ABCD FGH jika sudut antara bidang BDG dan bidang ABCD adalah alfa. Di sini sudah jelas gambarnya seperti ini. BDG dengan ABCD adalah alfa. Nih, sudutnya ada di sini ya, sudah dituliskan. Maka tentukan nilai dari tan alfa. Tan alfa. Nah, tan itu depan dibagi samping, berarti garis CG dibagi dengan CT. CT itu adalah setengahnya dari diagonal bidang, seperti ini. Sedangkan CG adalah rusuknya, berarti tan alfanya adalah A per 2 akar 2 sama dengan 2 per akar 2. Kenapa jadi seperti ini? Nah, tinggal coret-coret aja ini. Jadi si 2-nya pindah ke atas. Nah, A-nya kan jadi bisa dicoret. Jadi, isinya 2 per akar 2. Lalu dirasionalkan dengan cara mengkalikan akar 2 per akar 2. Hasil akhirnya adalah akar 2. Jadi, tan alfanya adalah akar 2. Oke, selanjutnya. Gambar berikut adalah sebuah kotak ABCD FGH yang berbentuk balok. Tadi kan kubus terus. Nah, sekarang kita masuk ke balok dengan AB-nya 6, BC-nya 9. Mohon maaf ya, ini tidak sesuai dengan kenyataannya karena lebih panjang BC di sini daripada AB kalau dari soal yang diketahui. Dan CG-nya adalah 3 cm. Hitunglah sudut antara bidang BCHE dan EFGH. Kita lihat BCHE yang mana? BCHE ini yang garis biru ya, dan bidang EFGH yang atas. Ternyata alfanya ada di sini. Nah, untuk yang A itu sudutnya ini ya, alfa ini. Nah, tan alfa sama dengan, kita akan mencari sudutnya dengan menggunakan tan, yaitu tan alfa sama dengan depan dibagi samping, yaitu BF, mana BF? Nah, ini. Jadi fokus ke segitiga BEF ya. Jadi ini BF per EF. Nah, ini BF per EF yaitu 3 per 6 sama dengan setengah. Jadi tan alfa itu nilainya setengah, berarti alfanya adalah 26,57 yang pakai kalkulator itu ya. Nah, terus yang B, BHE dan ADHE. BHE dan ADHE. Kita fokus ke gambar yang ini, yang merah ya. Oke, ada di sudut beta. Ini kan setengah-setengah tuh. Oke, kita akan mencari sudut AEB. Ini kan AEB ya. Yang dicari adalah sudut AEB ditambah sudut BEF, itu hasilnya kan 90 derajat karena ini siku-siku. Maka untuk mencari beta adalah 90 derajat dikurangi alfa, seperti ini. 90 dikurangi hasil yang A, yaitu 63,43 derajat. Terus untuk C, BHG dan CDHG. Ini BHG dan DHG dengan bidang yang belakang adanya di gamma ini nih, sudut gamma. Untuk mencari tan gamma yaitu depan dibagi samping, yaitu 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, ternyata tan gamma yang hasilnya 3 adalah 71,57 derajat. Itu besar sudutnya. Oke, soal selanjutnya, perhatikan gambar kubus ABCD FGH berikut. Sudut antara bidang ABCD dan bidang BDG adalah theta, maka sin tetanya adalah
Nah, ini sudah diketahui gambarnya seperti ini. Ternyata tetanya ada di sudut COG. Nah, yang dicari adalah sin teta. Sin teta itu sami ya. Sin demi, depan dibagi miring. Berarti depan dibagi miring itu garis CG dibagi garis OG. Yaitu 4 per, karena rusuknya 4, berarti 4 per ini rumus GO itu setengah A akar 6, berarti tinggal masukin A-nya ganti dengan 4, jadi setengah kali 4 kali akar 6 menghasilkan 2. Jadi 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga hasil akhirnya 2 per akar 6. Karena ini bilangan rasional penyebutnya, maka harus dirasionalkan. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 per 6 akar 6 atau 1/3 akar 6. Nah, sekarang lanjut ke soal 5 ya. Perhatikan gambar 5 beraturan TABCD berikut. Besar sudut antara bidang TAD dengan TBC adalah, nah ini TAD yang ini, TBC yang ini. Untuk mempermudah Ibu buat garis, yaitu garis TF dengan garis TE seperti ini. Ya. Garis TF dengan garis TE seperti ini. Terus tarik garis dari titik E ke titik F. Setelah ini, apa yang harus kita cari? Kita akan mencari panjang TE atau panjang TF terlebih dahulu. Untuk yang sekarang, Ibu akan cari TE-nya dulu menggunakan Pitagoras, yaitu TA kuadrat dikurangi AE kuadrat. TA-nya adalah akar 2 dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat. Sehingga TE kuadrat sama dengan 2 kurangi 1, yaitu 1 ya. Nah, akar dari 1 adalah 1. Oke, setelah TE-nya ketemu, kita akan mencari panjang EF yang ini. Nah, panjang EF itu menggunakan rumus aturan kosinus seperti ini ya, yaitu TE kuadrat ditambah TF kuadrat dikurangi 2 dikali TE dikali TF cos alfa kali cos alfa. Tinggal masukin semua angka-angkanya, yaitu 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 dikali 1 kali cos theta. Seperti ini. 2 dikali 2 adalah 4, sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi 2 cos theta. 1 tambah 1 ini 2, berarti 2 dikurangi 2 cos theta. Terus 2 sama dengan 1 dikurangi cos theta. Ini kenapa seperti ini? Berarti karena ini 4 dibagi 2 semuanya ya. Jadi 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. 2 ini dibagi 2, 1. Satunya ini tersembunyi yang dibalik cos. Sehingga hasil akhirnya 2 dikurangi 1 adalah 1. 1 sama dengan min cos theta. Jadi cos theta sama dengan min 1. Nah, jadi tetanya adalah 180 derajat. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah masih dari 5 segitiga TABC ya. Pada 5 segitiga beraturan TABC, panjang rusuk alasnya adalah 2 akar 3 dan panjang rusuk tegaknya adalah 4 cm. Jadi AT itu 4, TC 4, TB 4, sedangkan panjang AB sama dengan BC sama dengan AC itu 2 akar 3. Untuk mencari sudut di antara kedua bidang itu, Ibu akan tarik garis dari T ke O, ini untuk bidang TBC, sedangkan dari O ke A ini untuk bidang ABC. Sehingga di sini ternyata terbentuklah sudut theta, yaitu ada di sudut TOA. Untuk mencari besar sudut TOA, kita harus mencari dulu panjang dari TO. Ingat ya, panjang TO itu pasti sama dengan OA. Kita akan mencari ini dulu, yaitu dengan cara pakai Pitagoras, yaitu TC kuadrat dikurangi OC kuadrat. Ya, berarti 4 kuadrat dikurangi setengahnya dari 2 akar 3 adalah akar 3. Hasil akhirnya jadi akar 16 dikurangi 3, yaitu akar 13. Nah, karena yang ditanya adalah sin alfa itu sin itu demi, berarti depan dibagi miring, berarti 4 per akar 13 ya, ini 4 per akar 13 sama dengan, ya karena dirasionalkan, jadi hasilnya 4 per 13 akar 13, seperti itu. Oke, lanjut, masih di 5 segitiga beraturan TABC. Panjang rusuknya di sini 6 cm. Yang ditanya sekarang tangan sudut antara bidang ABC, ini yang bawah, dengan bidang TAB. TAB itu yang sini, sama seperti yang tadi, kita buat garis dari T ke tengah-tengah garis AB. Seperti ini, lalu tarik dari titik D ke titik C seperti ini.
Nah, terus kita yang ini karena ini adalah dari bidang ABC ke TAB, nah, maka kita harus menarik dari titik T ke tengah-tengah alas sebagai tinggi dari bangun limas ini ya. Oke. Berarti sekarang kita akan mencari panjang dari TD terlebih dahulu. Untuk panjang TD, ternyata untuk panjang TD itu kita membutuhkan garis AT kuadrat dikurangi AD kuadrat. Ini siku-sikunya di sini. Jadi 6 kuadrat dikurangi setengahnya dari 6 yaitu 3 kuadrat. 6 kuadratnya adalah 36. 3 kali 3 adalah 9 sehingga hasilnya adalah 27. Nah, 27 itu adalah perkalian dari 9 kali 3. Berarti akar 9 adalah 3, akar 3-nya tidak bisa dikeluarkan. Nah, kita akan mencari DE. Lihat ya, DE itu adalah setengahnya dari DC. Bukan setengahnya, sepertiganya dari DC. DE itu sepertiganya dari DC atau sepertiganya dari TD. Karena panjang TD sama DC juga sama. Ternyata hasilnya adalah akar 3 dari D ke E. Nah, karena yang dicari adalah sudut theta, dan untuk tangan itu butuh depan bagi samping kan. Ini depannya belum diketahui nih dari T ke E, maka kita harus mencari panjang TE. Ya, rumusnya TD kuadrat dikurangi DE kuadrat. Nah, kita masukin tuh satu-satu. TD-nya adalah 3 akar 3 dikuadratkan, dikurangi akar 3 dikuadratkan. Hasilnya 27 dikurangi 3, yaitu 24. Akar 24 itu perkaliannya 6 kali 4. 4 dikeluarkan jadi 2, akar 6 masih tetap. Jadi tan alfa sama dengan depan dibagi samping. Berarti TE dibagi DE seperti ini. 2 akar 6 dibagi akar 3. Jadi hasilnya adalah 2 akar 2. Itu ya. Jadi kalian harus bisa menasionalkan lagi karena Ibu tidak mungkin setiap soal dijelaskan lagi yang rasionalnya. Nah, selanjutnya lagi, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Sudut antara bidang ACH, ini ya, ACH dengan bidang ACF yang ini. Ini sama, dua-duanya segitiga sama sisi. Ternyata dari A ke ACH, Ibu tarik dari garis H ke sini. Terus dari segitiga ACF, Ibu tarik juga dari F ke tengah-tengah ini. Sehingga membentuklah di antara kedua bidang itu, membentuklah sudut theta ini nih. Nah, ini Ibu kasih nama titik O aja ya di sini. Oke, kita tarik dari H ke F. Selanjutnya, kita akan mencari panjang HF menggunakan aturan kosinus, yaitu HF sama dengan OH kuadrat ditambah OF kuadrat dikurangi 2 dikali OH kali OF kali cos theta. Masukin tuh satu-satu. Jadi 6 akar 2 dikuadratkan, ini sama dengan 3 akar 6 kuadrat. Nah, kenapa ini 3 akar 6? Ya, karena OH itu kan setengah akar 6 rumusnya. Jadi harus ingat rumus cepatnya kata Ibu juga. Jadi gak usah kita pakai cara panjang-panjang lagi kalau udah ada rumus cepat. Nah, OF juga sama, karena OH sama OF itu sama ya, 3 akar 6, tinggal dikurangi 2 kali 3 akar 6 kali 3 akar 6 dikali cos theta. 6 akar 2 itu dikuadratkan, hasilnya 72, sama dengan ini 54 tambah 54 dikurangi 108 cos theta. Jadi 72 sama dengan 108 dikurangi 108 cos theta, yaitu min 36 dari 72 kurangi 108 sama dengan min 108 cos theta. Jadi cos theta-nya adalah 1/3. Dari mana 1/3? Ya dari min 36 dibagi min 108. Seperti itu ya. Jadi diperkecil. Oke, sudah beres untuk sudut di antara dua bidang. Sekarang kita lanjut ke masalah yang melibatkan geometri ruang. Oke. Untuk memahami cara memecahkan masalah nyata yang berkaitan dengan geometri ruang, silahkan simak apa yang Ibu sampaikan sekarang. Contohnya, diketahui piramida Giza di Mesir, ini gambarnya, berbentuk 5 segi 4 beraturan. Ya, dengan panjang rusuk alasnya adalah 230 meter. Dari panjang sini ke sini adalah 230 meter. Dan panjang rusuk tegaknya, nih dari sini ke sini adalah 219 meter. Tentukan jarak terdekat puncak piramida di sini dengan alas piramida. Berarti dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini ya.
Berarti dari puncak ke tengah-tengah bidangnya. Oke, kita lanjut. Lanjut ke pembahasannya. Nah, ternyata setelah kita gambarkan sendiri, ya bentuk atau gambarnya seperti ini. Jadi kita akan mencari panjang dari TO. Ya, panjang dari TO dan yang diketahuinya A ke B 230, B ke C, C ke D, D ke A sama semuanya 230 dan rusuk tegaknya adalah TC, TB, TD, TA sama dengan 219 meter. Oke. Nah, untuk mencari panjang jarak terdekat dari T ke O, berarti kita membutuhkan panjang TC dengan panjang OC ya, karena ininya Nah, terus untuk OC-nya, ingat OC itu adalah diagonal bidang, setengahnya dari diagonal bidang, berarti setengah AC. Setengah AC. Nah, berarti setengah kali 230 akar 2, yaitu 115 akar 2. Oke, setelah ini, si OC-nya sudah diketahui, berarti sekarang kita akan mencari OT atau TO pakai kita akan mencarinya menggunakan Pitagoras, yaitu TC kuadrat dikurangi OC kuadrat, 219 kuadrat dikurangi 115 akar 2 kuadrat. Ini dikalikan jadi segini, 47.961 dikurangi 26.450. Setelah dikurangi, hasilnya menjadi 21.511. Diakarkan menjadi ini. Karena 21.511 ini adalah perkalian dari 49 dikali 439, sehingga dikeluarkan jadi seperti ini. Nah, 7 akar 439 itu, jika ini yang dikeluarkan si akarnya, coba cek aja pakai kalkulator, akar dari 439 itu berapa, lalu dikalikan dengan 7, maka hasilnya akan menjadi 146,66 meter. Ya. Jadi jarak terpendek puncak atau jarak terdekat puncak piramida dengan lantai piramida adalah 146,66 meter. Oke, sekian materi untuk bab geometri. Akhirnya sudah selesai semua. Nah, jadi tugas kalian sekarang adalah kerjakan latihan terakhir dari bab ini, yaitu latihan sudut antar bidang. Setelah ini, kalian cek tugas mana saja yang belum kalian kerjakan, silahkan lengkapi secepatnya dan japri ibu. Terus untuk ulangannya ntar akan diinfokan selanjutnya ya. Tapi yang pasti untuk penilaian harian itu di pertemuan selanjutnya setelah ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.